materi. Hari ini kita bicarakan turunan ya, jadi turunan atau derivatif. Jadi apa itu turunan, kemudian mungkin beberapa rumus yang ini mungkin nanti ya, setelah hari ini. Tidak, ada beberapa yang mungkin akan dipangkas juga. Oke, jadi kalau kita sudah membicarakan limit pada pertemuan 2 minggu sebelumnya dan kita lanjutkan dengan konsep kekontinuan. Jadi kalau kita lihat kembali, suatu fungsi dikatakan kontinu apabila limitnya ada, nilai fungsi pada titik tertentu di mana kita akan hitung limitnya itu ada dan nilainya sama. Kemudian syarat limit ada adalah limit kiri dan limit kanan dua-duanya ada dan nilainya sama. Apabila sekarang kita hubungkan dengan suatu konsep, yaitu berupa konsep yang disebut dengan derivatif turunan, yang biasanya kalau dalam interpretasi secara fisik ya, mungkin dari suatu kecepatan kan gitu ada percepatan dalam fisika mungkin ya, seperti itu sebenarnya berhubungan dengan konsep turunan. Jadi turunan ini merupakan semacam laju atau perubahan kan gitu ya. Jadi seperti ini perubahan dari pada saat suatu katakanlah fx plus h minus fx ketika hanya menuju 0. Kalau kita bagi dengan h, ini berapa nilainya. Jadi satu fungsi itu kita mulai dengan definisi dari terdiferensialkan atau diferensiabel. Jadi suatu fungsi dikatakan diferensiabel atau terdiferensialkan pada x jika dan hanya jika limit h menuju 0 dari suatu fungsi fx plus h minus fx dibagi h itu ada. Ya. Jadi ada ini pengertiannya limit kiri dan limit kanan itu ada dan bernilai sama. Jadi jika limit ini ada, turunan f itu dikatakan ada. Ya, dikatakan turunan f pada x kita tuliskan sebagai f aksen x. Nah, fungsi f ini adalah fungsi yang terdiferensialkan atau diferensiabel. Jika fungsi ini terdiferensialkan pada setiap x di dalam domain. Ya. Jadi limit ini ada dan fungsi ini terdiferensialkan dan memenuhi sifat ini pada setiap x di dalam domain. Nah, secara geometri bisa diinterpretasikan bahwa f aksen x atau yang merupakan limit h menuju 0 fx plus h minus fx per h ini merupakan lereng atau slope dari grafik pada titik x, fx. Garis yang melalui titik x, fx ini disebut dengan lereng f aksen x disebut sebagai garis singgung atau tangent line grafik f pada x, fx. Jadi f aksen x itu disebut dengan garis singgung atau tangent line. Nah, misalkan kita ingin terdapat suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat, kita ingin menghitung f aksen x. Dan kita tahu bahwa domain f adalah semua bilangan real x. Ya. Jadi pada fungsi fx ya sama dengan x kuadrat, kita tahu bahwa domainnya semua bilangan real. Jadi tidak ada masalah. Jadi semua bilangan real dari minus tak berhingga sampai tak berhingga ya. Bagaimana kita ingin menghitung f aksen x? Ya. Nah, akan lebih mudah apabila kita bisa hitung terlebih dahulu hasil bagi atau difference coefficient-nya antara fx plus h minus fx dibagi h. Jadi hitung dulu fx plus h, kemudian kurangkan dengan fx,
kemudian bagi dengan H. Jadi ini dijabarkan seperti bentuk kuadrat biasa. Kemudian bentuk itu kita uraikan lagi lebih lanjut. Ya, setelah dijabarkan, diuraikan ini ya. Kemudian ada yang meniadakan misalnya. Ya, suku-suku yang saling meniadakan misalnya ini ya, minus x bar dan ini x bar, x kuadrat dan minus x kuadrat saling meniadakan. Ya, atau dengan kata lain kita bisa coret seperti ini. Ini ya, coret sehingga sisa ini. Kemudian H-nya juga bisa dibagi, jadi tersisa 2x plus A. Sehingga limit ini, H menuju 0 dari ini akan sama dengan 2x. Nah, itulah turunan dari f, fungsi f pada x. Atau kita tulis dengan f aksen x. Jadi limit H menuju 0, 2x plus H itu akan sama dengan 2x. Ya. Nah, ada beberapa catatan penting yang yang pertama adalah pada saat kita menghitung f aksen x, limit H menuju 0, fx plus H minus fx, itu akan x dan x plus H itu harus berada dalam domain x. Oke. Kemudian, mengingat limit yang dihitung adalah limit dua sisi, maka f harus didefinisikan pada suatu selang terbuka yang berisi x ya. Jadi suatu selang, ini mungkin saya terjemahannya kurang bagus ya. Suatu selang ya, suatu selang terbuka yang berisi x. Dalam menghitung turunan x, dalam menghitung turunan ini x adalah tetap dan h adalah suatu variabel. Jadi yang berubah, yang variabel ini adalah h. Hanya bisa berubah jadi menuju 0 gitu ya. Oke, dari kiri dan dari kanan kalau itu diperlukan. Tapi pada kebanyakan kasus kita cukup melakukan ini saja. Contoh berikutnya adalah bagaimana kalau kita ingin menghitung fx sama dengan akar x turunannya seperti apa. Ya. Nah, untuk menghitung turunan ini, kita lihat dulu fungsi fx sama dengan akar x ini untuk x yang non-negatif. Nah, kita bentuk dulu hasil bagi atau quotient-nya, difference quotient. Jadi, fx plus h minus fx sama dengan akar dari x plus h minus akar x per h. Ini kita kalikan dengan sekawannya, jadi di sini dengan plus ya. Jadi sebenarnya hanya dikalikan 1. Ya. Dan di sini dijamin bahwa karena x-nya positif, ya x-nya positif, sorry non negatif di sini ya. Ya dalam hal ini nanti akan bisa kita asumsikan dia positif. Ini hanya tidak akan terjadi pembagian dengan 0 dan h tidak sama dengan 0 sehingga di sini akan terjadi tidak terjadi pembagian dengan 0 sehingga kita kalikan dengan 1 pada dasarnya. Jadi ini kalikan 1. Jadi ini akan saling meniadakan akar tanda akarnya. Jadi tinggal x plus h minus x gitu ya. Akar x kali akar x adalah x kan gitu. Nah, rasio ini yang tersisa adalah 1 per x akar x plus h plus akar x. Oke, dengan demikian limit h menuju 0 dari fx plus h minus fx per h adalah ini. Jadi, sekarang tinggal masukkan h-nya sama dengan 0 di sini. H menuju 0, karena nilai h-nya menuju 0 sama dengan 1 dari 2 per akar x. Oke. Nah, ini adalah bagaimana kita menghitung turunan menggunakan definisi limit. Ya, seperti ini. Jadi untuk x yang positif. Contoh berikutnya, suatu fungsi f didefinisikan seperti ini. Jadi f ini fungsi yang terpotong-potong gitu ya. Jadi ada 2 daerah. Untuk x lebih kecil sama dengan 1, x kuadrat nilai fungsi itu fungsinya x kuadrat. Untuk x lebih besar dari 1, nilainya 2x minus 1.
Nah, kita akan menghitung F aksen minus 4 dan F aksen 1. Ya, jadi pada titik minus 4 dan pada titik 1. Nah, menurut definisi F minus 4 itu sama dengan limit H menuju 0, jadi F minus 4 plus H, jadi minus F minus 4 dibagi H kan gitu ya. Jadi untuk semua X yang cukup dengan 4, jadi Fx kuadrat, Fx sama dengan X kuadrat, dan kita telah menghitung F aksen X sama dengan 2X, seperti yang contoh sebelumnya ini ya, maksudnya ini, yang tadi ya X kuadrat. Sehingga F aksen minus 4 itu tinggal 2 kali minus 4 sama dengan minus 8. Jadi karena ini sudah kita hitung sebelumnya, pada contoh sebelumnya ya. Jadi kita tidak hitung lagi gitu maksudnya. Kemudian untuk yang F aksen 1, untuk F aksen 1, untuk definisi F aksen 1 sama limit H menuju 0 dari F1 plus H minus F1 per H. Nah, kita lihat di sini F tidak terdefinisikan dengan formula yang sama pada kedua sisi dari 1. Jadi di sini kita harus menghitung limit kiri dan limit kanan. Dari kiri akan berlaku ini, dari kanan akan berlaku ini. Ya. Jadi limit F1-nya sendiri adalah 1, jadi limit kiri kita bisa hitung, jadi limit H menuju 0, F1 plus H minus F1 per H. Jadi limit H menuju 0, 1 plus H kuadrat per H minus 1. Ya. Jadi limit H menuju 0 dari ini, 1 plus 2H plus H kuadrat minus 1 per H. Jadi limit H menuju 0 dari 2 plus H sama dengan 2. Nah, oleh karena itu, nilai limit kirinya adalah 2. Limit kanannya, F1, 0 dari kanan F1 plus A, jadi yang fungsi yang berlaku dari kanan adalah ini, yang dari kiri adalah X kuadrat tadi ya, X kuadrat. Ini ya. Jadi 2 F1 plus A, jadi 2X minus 1 tadi. Kalau kita sederhanakan menjadi limit H menuju 0 dari kanan 2 sama dengan 2. Oke, kebetulan di sini nilainya sama, sehingga limitnya ada berarti ya. Ada dan nilainya sama, berarti limitnya nilainya 2. Sehingga limit H menuju 0, F1 plus H minus F1 dibagi H yang sama dengan 2. Jadi turunan pada titik 1 sama dengan 2. Nah, tidak akan selalu berlaku begini, harus dicek. Makanya limit kiri dan limit kanan harus dicek. Kalau nilainya sama, maka limitnya ada. Ya, itu yang menjadi dasar untuk mengatakan limitnya ada, kemudian otomatis turunannya juga ada pada titik itu. Oke. Ini saya lewati kan tidak ini ya. Oke, mungkin saya perlu ini aja deh. Ini saya tidak selama ini tidak pakai ini karena materinya di pangkas, jadi ini tidak perlu. Ini gitu. Oke. Nah, kalau tadi kita menghitung definisi turunan, mungkin ada baiknya kita ini sejenak ya, latihan sejenak biar lebih jelas. Oke, kalau tadi kita membicarakan bagaimana menggunakan definisi turunan, jadi nanti akan ada ini ya, misalnya ya definisi turunan. Jadi gunakan definisi turunan untuk menghitung turunan pada X untuk soal-soal berikut. Jadi bagaimana kita menghitung turunan pada soal-soal ini gitu misalnya. Jadi gunakan definisi limit. Oke. Ada baiknya kita coba ya. Oke, saya persilakan kalian coba yang
Iya, dari yang, ini kemudian ya ini juga ya. Ya bisa, kan sudah ada tadi satu. Iya, yang ini mungkin ya, 2/X, oke. Jadi gunakan definisi ini ya. Jadi saya belum bicara itu dulu. Gunakan definisi turunan seperti ini. Menggunakan limit ya, limit Hamilton fx sulsa minus fx per h. Oke, jadi coba kalian kerjakan nanti apa namanya? Ya, coba kirim di WA, saya lihat sekilas. Mungkin langsung saya bahas biar tidak terlalu lama ya. Mungkin saya belum membalas semua jawaban kalian yang kirim di WA. Nanti saya coba ya. Meskipun sudah lewat, tapi nanti saya upayakan ini ya. Karena keterbatasan waktu ya. Oke, jadi kita coba ini FA dan ini D mungkin ya. Ini mungkin cukup mudah dan ini mungkin sedikit tantangan. Silakan dicoba dulu kan. Ya, cara kalian berpartisipasi dan biar saya tahu di mana kekurangannya. Oke, coba dulu ya.
Baik, sudah ada yang mencoba, silakan yang lain ya, biar saya juga bisa lihat kira-kira, masalahnya di mana ya. Mana aja boleh dikerjakan lebih dulu, ya.
Baik, terima kasih kepada beberapa orang yang sudah menjawab tadi ya. Mungkin nanti saya berusaha sedapat mungkin memberikan komentar untuk jawaban ini ya. Baik, untuk menghitung turunan menggunakan definisi penting untuk selalu menuliskan ini di sebelah kiri. Ada yang tidak menulis tadi. Kalau kalian mau fokus menghitung ini dulu boleh, tapi harus jangan ditaruh limit. Pokoknya jangan malas menulis ini ya, karena nanti kalau tanpa limit ini tidak ada artinya ya, yang di sebelah kanan. Kecuali kita hanya menghitung ini dulu seperti yang ini ya. Kalau kalian menghitung rasio ini dulu boleh, menghitung ini dulu boleh, tetapi jangan tambahkan limit langsung di sininya tidak ada limit gitu ya, tidak ada limit. Oke, ini tidak ada limit, jadi sulit memahami apa yang dimaksud. Oke, jadi kalau mau menghitung limit misalnya, ini memang contohnya sederhana. Oke, yang ini dulu mungkin ya. Jadi limit ini 2x plus 1 pasti kalian juga tahu kan turunnya 2 gitu ya. Ya, tapi prosesnya seperti apa? Jadi H menuju 0, fx plus H minus fx. Tulis begini, limit sebelah kiri H menuju 0. Kemudian tanda panah ini mutlak ya, jangan ada H minus ya, menuju tanda panah ya, 0. Kalau kita menghitung limit kiri, tambahkan di atasnya seperti tanda tambahkan minus dan dari kanan tanda plus gitu. Ikuti aja standar dalam modul ya, biar lebih aman. Jadi 2x plus H plus 1 jadi dikurangkan. Nanti ada yang meniadakan, ini saya terlanjur coret, tapi sebenarnya belakangan saya tidak langsung dulu biar kelihatan prosesnya. Oke, jadi nanti tersisa 2H plus H gitu ya, hanya dicoret. Nah, kalau nanti tersisa ternyata hanya di atas tidak ada lagi, hanya di bawah masih ada, jadi tidak ada limitnya ya. H menuju 0 ternyata yang terakhir tersisa 2 per H gitu. Saya tadi lihat ada jawaban begitu, jadi bukan 2 per H limitnya nanti. Berarti itu sudah salah ya. Tujuan kita adalah menghilangkan biar tidak ada H di bawah gitu ya. Kalau H di atas masih tidak apa-apa, kalau H di bawah ini yang jadi masalah karena H menuju 0, jadi kalau kita mendekati 0 berarti kan terjadi pembagian dengan 0 di sini, jadi tidak akan terdefinisikan. Oke, lebih tinggi H menuju 0, karena hanya bisa sering dicoret, itu akan menjadi sama dengan 2 gitu ya. Oke, saya rasa semua orang tidak bermasalah dan kebanyakan salah ya. Harusnya memang tidak salah ya karena itu mudah, cukup mudah, sangat mudah malah. Oke, Gx sama dengan ini 2 per X ya. Jadi saat kita menghitung turunan atau G aksen X ini tulis dulu begini mungkin ya untuk mengingatkan ini ya Gx plus A minus Gx per H jadi Gx plus A X-nya ditambahkan H ingat ini tidak bisa diotak-atik definisinya minus 2 per X. Nah, mungkin ada beberapa cara yang berbeda bisa saja. Jadi cara yang paling mudah adalah dengan mengalihkan kalikan silang. Ini kalikan ini. Gitu ya. Jadi mengalihkan ini, kalikan silang. Oke. Kalikan silang jadi 2x minus 2x plus h di sini akan terjadi apa namanya saling tukar penyebut menjadi pembilang menjadi penyebut kalikan itu kemudian 2x minus h uraikan sehingga nanti yang tersisa adalah ini minus 2h jadi super h kali x plus h kali x ya. H-nya di sini kemudian super h kali minus 2h ya minus 2h x plus h kali x per H, jadi ini coret-coret, jadi minus 2x 2 per X plus H ya. Jadi di sini hanya akan menjadi 0, jadi ini akan menjadi 0, jadi minus 2 per X kuadrat. Saya rasa tahu turunannya, tapi yang saya perlukan nanti seperti ini konsisten, tulis seperti ini nanti ya dalam jawaban ya. Entah nanti kalau ada apa namanya soal yang menyuruh kalian untuk menghitung limit. Oke. Iya, jadi itu kemudian oke. Baik, apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi dikit tentang kepentingan? Apakah ada pertanyaan dari antara kalian? Ada yang kesulitan kira-kira untuk contoh itu? Apakah ada pertanyaan yang kurang jelas yang saya sampaikan tadi? Izin bertanya, Pak.
Ya, silakan. Untuk pembahasan tadi yang bagian D itu yang seperhanya itu apakah harus ditulis di depan atau boleh di belakang, Pak? Oh, nggak masalah sih ya, yang penting kita tidak saya tulis di depan tadi biar tidak, ini, yang ini ya, saya tulis di depan tadi biar ini aja, maksudnya biar tidak kelupaan nanti ya, hanya harus hilang gitu loh maksudnya. Jadi ini harus hilang, boleh di depan, boleh di belakang, asalkan ininya tidak boleh ada nanti sampai terakhir, kita menghitung limit, limit dari H menuju 0 ini tidak boleh ada H di bawahnya ya. Kecuali ini ya, maksudnya H di bawah itu jadi yang maksud H di bawah adalah misalnya suatu bilangan katakanlah, 2 yang kasus ini 2 per H begini yang tidak boleh, ya, karena hanya menuju 0. Tetapi kalau bilangannya misalnya begini, akar misalnya di sini ada X plus H gitu ya, akar X plus H, hati-hati X-nya, hanya dalam kurung ini nggak masalah ya, karena kan, H-nya kan menuju 0 atau 2X. Nah yang tidak boleh adalah tersisa begini ya, mungkin karena salah sih, mungkin 2 per ini yang tidak boleh juga, 2 per XH, ya XH. Kalau hanya 0 berarti ini akan 2 bagi 0 gitu ya. Ini akan mendekati 0 nilainya. Jadi itu akan jadi masalah. Jadi kalau masih sudah hanya di bawah hilang, tidak masalah. Atau di bawahnya ada penjumlahan, tapi karena hanya menuju 0, jadi itu kan tidak ada pengaruh seperti ini, X besar. Ya, jadi tidak masalah menulis di depan atau di belakang. Saya menulis di depan itu biasanya biar tahu bahwa ada hal yang harus dihilangkan, sehingga kalau saya sudah menghilangkan itu berarti nilai limitnya ada. Sudah bisa dihitung harusnya. Ya. Kalau misalnya di atasnya ada H, di bawahnya ada konstanta, gini masih ya, mungkin tidak ada H per 2 gini, berarti kalau H menuju 0 berarti ini nilainya akan 0 gitu ya. Kalau ada seperti ini. Mungkin fungsi yang lain fungsi konstan gitu ya, kalau kita hitung kan turunannya 0. Jadi C plus H dikurangi C kan H per H gitu ya. Sorry, C plus gini, sorry, kalau limit konstan jadi tidak ada C plus H. Jadi karena misalnya kita menghitung FC kan gitu. Jadi Fx sama dengan suatu konstanta atau C atau K mungkin ya. Konstanta K sama adalah konstanta gitu ya. Jadi Fx plus H karena konstanta tidak ada pengaruh hanya di situnya menjadi K. Kemudian kalau kita hitung rasio Fx plus H dikurangi Fx ini kan sama dengan K dikurangi K dikurangi K gitu ya. Ini kan sudah sama dengan 0 kan. Jadi tidak akan pengaruh lagi. Ya, sudah jadi 0. Oke. Baik, Oke, Pak. itu Terima contoh saja. kasih. Ya. Yang lain apakah ada pertanyaan lagi? Saya hapus saja biar tidak ini, karena contohnya sudah jelas ya. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, ya silakan. Siapa ini? Ya, silakan. Mau tanya apa? Sebelumnya, perkenalkan, saya Putu Oktavianatusan dengan NIM akhir 1014. Ya. Mohon maaf, Pak, saya masih kurang paham. Itu kenapa bisa ada satu perhang ya, Pak? Bisa dijelaskan kembali, Pak? Maaf sebelumnya. Terima kasih, Pak. Ya, suaranya tadi kayak ini ya, apa namanya, lag ya. Oke, mungkin karena koneksi. Yang maksudnya yang ini ya? Yang mana maksud yang ini maksudnya? Yang per H ini ya? Halo, Iya, siapa tadi? Pak, yang satu per H itu, Pak. Oh ya, ini jadi gini, apa namanya, ini yang saya bawa ke depan. Oh, sorry. Ini saya bawa bawa ke depan, gitu. Kenapa? Karena ini kan kadang-kadang membingungkan ini kalau yang ini 2 per X plus H, kalau ini masih di bawah lagi nggak? Padahal sebenarnya dia sejajar ya. Karena ini kan 2 per X plus H dibagi H, eee apa namanya, itu sama dengan 2 kali X per H. Jadi akan lebih jelas kalau saya tulis. Jadi ini bawa aja ke depan gitu, seper H. Ini kan seper H. Ini kan pembilangnya ini penyebutnya. Jadi karena ini ada pembilang dibagi penyebut lagi di atas, berarti ini kan sebenarnya sama. Jadi seperti ini. Jadi biar tidak membingungkan saya aja gitu bisa. Jadi kalian juga akan bisa jadi misalnya seperti A
dibagi mungkin nggak sudah saya ini nulisnya jadi sama seperti A dibagi B, ini panjang ya, bagi C ya. Jadi saya bawa C-nya ke depan, per C kali sebenarnya sama dengan A per B. Saya kesulitan ini ya, apa namanya, menggunakan mau apa namanya trackpad pada laptop. Oke, seperti ini ya. Jadi ini tujuan. Jadi sebenarnya kan sama aja kalau kita sudah hafal jadi A per B kali C kan. Oke, itu maksudnya apakah jelas? Jadi C-nya saya bawa ke depan kalau dalam ini, C-nya di sini ya H lah ya, H-nya saya bawa ke depan. Untuk biar tidak ini aja, biar tidak tercampur ke dalam, jadi kadang-kadang kita kreatif ditambahkan, dikalikan lagi hanya ke dalam HX, sebenarnya nggak perlu, biarkan aja dia keluar. Nanti baru saya masuk ini lagi, kita melihat apa polanya sehingga ini H bisa dihilangkan. Oke, apakah jelas? Siapa tadi yang nanya belakang 14 tadi saya ketusan ya? Ada saya lihat tadi kayaknya menjawab juga. Apakah sudah jelas? Baik Pak, terima kasih Pak, sudah jelas. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Ada pertanyaan yang lain lagi? Adakah yang bertanya lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, Anggi ya. Oke, silakan. Mau tanya apa? Perkenalkan, saya Putu Anggi Asmani Swantari dengan NIM 1017. Saya ingin bertanya kapan kita menggunakan limit kanan dan limit kiri itu ya Pak, untuk ini Oke, elektronik. baik. Ya, ya, baik. Pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau limit kiri dan limit kanan itu biasanya digunakan pada saat fungsinya ini ya. Seperti kita menghitung limit kiri, limit kanan pada fungsi. Kalau fungsinya berbentuk seperti ini biasanya. Kenapa demikian? Karena di sini kan ada dua ya. Contoh fungsi begini, maksudnya jangan ini dihafal, tapi mirip dengan fungsi yang terpotong-potong ini namanya kalau Inggrisnya piecewise continuous function. Jadi fungsi continue yang terpotong-potong. Terpotong-potongnya kenapa? Karena ada dua grafik kan, di sebelah kiri X sama dengan 1, itu X kuadrat, dan sebelah kanannya X lebih besar dari 1, itu 2X minus 1. Jadi kurang lebih mungkin kalau saya gambar seperti ini, mungkin kurang lebih ya. Nggak tepat sih gininya, kurang terlalu agak sulit. Saya kesulitan memang harus pakai mouse sebenarnya. Ya mungkin seperti itu, dan ini pada saat titik 1 dan ini ada garis lah katakan begitu ya. Gitu. Jadi ini tidak terpotong tidak bolong gini sih, ada. Jadi pada saat itu kan dia terdefinisikan ini titik 1 ya. Seperti ini. Nah, jadi kan ada dua grafik fungsi yang berbeda pada X lebih kecil 1, lebih besar 1. Jadi kita untuk menghitung turunan pada yang masalah apa? Pada saat fx sama dengan ini, pada saat fx sama dengan 1. Pada titik di mana ini akan memunculkan dua pendekatan yang berbeda. Jadi di sini X lebih besar dari 1, misalnya dari kanan, sehingga kita harus hitung limit dari kanan. Demikian pula dari kiri. Limit ini dari kiri kanan yang menuju 1 kan ada 2 gitu ya, dari 1 dari ini X kuadrat dan dari ini. Jadi limit kiri dan limit kanan yang harus kita hitung seperti ini, limit kiri dan limit kanan. Jadi kebanyakan pada saat ada fungsi berbentuk seperti ini, kita hitung limit kiri dan limit kanannya. Selain itu, biasanya tidak perlu. Jadi cukup kita rasionalkan saja seperti contoh-contoh yang tadi ya. Yang ini misalnya karena sudah jelas di sini ya, tidak ada fungsi lain lagi, hanya akar X, tapi X-nya adalah non negatif ya. Tetapi di sini kita kalikan sekawannya, ini harus positif ya, tidak kita kecualikan X-nya nggak boleh 0 di sini sebenarnya yang tadi. Gitu. Jadi kalikan ini tidak perlu kita hitung limit kiri kanan, karena hanya satu nilai aja di sebelah kanan kan, X menuju 0. Pada saat X positif tidak ada lagi interpretasi lain, beda hanya dengan yang ini. Gitu. Ya, biasanya begini dalam bentuk seperti ini, fungsi seperti ini ya. Oke, apakah jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Apakah ada lagi yang lain mau bertanya atau yang kurang jelas? Silakan. Bertanya, Pak. Oh, siapa ini? Fiona. Iya. Oke. Iya, mau tanya. Jadi saya di sini ingin bertanya terkait tentang penyelesaian yang tadi, Pak. Yang tadi itu yang mana ya? Yang nomor D, yang ini, Pak. Jadi Oke. di baris ketiga ini ada 1/H lim X menuju 0, 2X min 2H per
dalam kurung X plus H kali X. Apakah dalam kurung X plus H dikali X ini tidak bisa dijadikan satu, Pak? Jadi dia nanti menjadi X kuadrat plus XH. Oh, bisa, boleh. Tapi menurut saya itu nggak perlu, karena kan kamu fokusnya di sini kan sudah ada H ya. Kalau kamu lakukan itu boleh X kuadrat plus ini, tapi kan kamu menjabarkan lagi yang tidak perlu. Ya, boleh saja, boleh. Kalau mau dijabarkan boleh, tapi kalau menurut saya ini kan bentuk yang paling sederhana. Kalau hanya itu 0, berarti kan nanti tinggal X kuadrat. Boleh saja ya, tidak masalah. Ya, tidak masalah itu. Ya, saya di sini tidak mau repot untuk menjabarkan lagi. Boleh aja kita jabarkan jadi ekspansikan ini X kuadrat plus XH kan gitu. Jadi yang tidak ada hanya sudah jelas X kuadrat. Nah, pada dasarnya itu juga dilakukan ini. Kalau dalam kurung kan sudah jelas, tinggal masukkan aja ini hanya 0, berarti kan tinggal siksanya X kuadrat gitu. Boleh kok ya, tidak masalah. Oke, itu saja. Itu saja. Ada pertanyaan lagi? Apakah sudah jelas atau malah ini malah bingung? Enggak kan? Oke, gimana? Kalau tidak, jadi gini. eh, Minggu depan itu rencananya saya akan adakan UTS. UTS-nya sistemnya seperti ini ya, pada jam kuliah. Nanti kalian upload di Oase. Nah, kalau ada sesuatu dengan Oase nanti kita infokan belakangan. Mungkin harus kirim WA atau apa. Tapi kita akan pakai Oase. Jadi waktu ujiannya mungkin sekitar karena kalian kuliah ya sekitar 60 sampai ini plus waktu ini ya mungkin 61 jam barangkali ya, karena kalian ada kuliah nggak nanti minggu depan ya. Oke, saya stop dulu recordingnya biar kita diskusi dulu. Kalian ada